kesempatannya. Saya praktisi hukum akan membahas dan memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna media sosial ditinjau dari kasus-kasus ujaran kebencian yang telah terjadi di Indonesia. Menurut saya sebagai praktisi hukum bahwa ujaran kebencian yang dilakukan melalui pemanfaatan media sosial ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang penting, bahwa sebagai pengguna media sosial kita harus bijak. Yang kedua, kita harus memahami bahwa ternyata ada aturan hukum yang mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tertentu itu dilarang. Contoh misalnya kita mencemarkan nama baik seseorang, kita menghina seseorang, kita memberikan pernyataan yang menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan, itu juga dilarang. Ataupun kita mengancam orang lain secara pribadi, itu juga dilarang. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang dalam Undang-Undang tahun 2008 maupun perubahannya tahun 2016. Baru-baru ini juga ada kasus tentang ujaran kebencian terhadap suatu institusi, kemudian telah ada putusan pidananya yang menghukum terpidana yang bersangkutan. Ini menjadi suatu gambaran untuk kita bahwa ketika kita menggunakan media sosial tidak secara bijak, secara patuh, bisa saja ada kemungkinan subjek atau yang menjadi target daripada postingan kita itu menggunakan haknya untuk mengajukan laporan pidana. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2008 ada seorang ibu yang berobat ke suatu rumah sakit, kemudian tidak puas dengan pelayanan rumah sakit tersebut. Akhirnya ibu tersebut melakukan suatu protes dalam bentuk menyebarkan suatu surat yang berisi protes ke orang-orang. Kemudian ternyata isi daripada surel atau surat email itu diketahuilah oleh si rumah sakit tersebut. Kemudian rumah sakit melaporkan pidana untuk ibu tersebut, kemudian secara bersama juga menggugat secara perdata, dan Mahkamah Agung akhirnya menghukum ibu tersebut. Dan secara perdata juga pengadilan meminta ibu tersebut untuk dihukum membayar ganti kerugian dengan jumlah nominal tidak sedikit. Nah, dari kasus-kasus yang telah saya paparkan itu, saya melihat bahwa ada fenomena bahwa orang-orang mulai aware dengan adanya kehadiran undang-undang ITE, terutama dalam ranah media sosial. Apalagi sekarang media sosial tuh banyak sekali, ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan platform-platform lainnya. Menjadi berbahaya ketika kita menggunakan media sosial tersebut untuk mengancam orang lain, untuk mencemarkan nama baik orang lain, untuk mempermalukan orang lain. Ini menjadi berbahaya. Mengapa? Karena ancaman di dalam undang-undang ITE tersebut sangat berat. Sebagai contoh, biasanya di dalam kasus-kasus terkait ITE ada dua pasal yang sering digunakan, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE
di mana melarang seseorang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancamannya berapa lama? Ancamannya paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta. Pasal kedua yang sering digunakan juga adalah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, maka diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, dengan ancaman pidana yang sangat berat ini, tentu kita sebagai user dari penggunaan media sosial harus sangat hati-hati ketika memposting sesuatu. Apakah muatan tersebut bisa menjadi bumerang untuk kita? Selain itu, di dalam kasus-kasus terjadi, kebanyakan tindak pidana yang bersinggungan dengan Undang-Undang ITE ini diproses sampai pengadilan. Ini saya sebagai praktisi hukum sangat menyayangkan, karena penegak hukum kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif justice ini didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Artinya sebelum tindak pidana tersebut atau yang diduga merupakan tindak pidana dilakukan. Kepolisian sudah mengeluarkan Perkap nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara Kejaksaan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, dua peraturan ini sebaiknya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE. Mengapa? Karena motivasi daripada pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE adalah supaya objek daripada penghinaan atau pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian tersebut mendapatkan kembali atau dipulihkan kembali nama baiknya, martabatnya, kehormatannya di hadapan masyarakat. Dengan kita manfaatkan dua peraturan ini, harusnya tidak banyak perkara-perkara pidana yang bersinggungan dengan Undang-Undang ITE kemudian diproses dan diputus oleh pengadilan bisa dihentikan ataupun diselesaikan dalam tahap penyidikan ataupun dalam tahap penuntutan. Memang ada beberapa syarat. Yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan, tersangka ya, itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana tersebut diancam pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang tidak lebih dari 250 juta. Yang keempat,
telah ada pemulihan kembali keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana, mengganti kerugian korban, kemudian mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana. Yang kelima, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka. Dan keenam adalah yang paling penting, masyarakat merespon positif. Jadi ada 6 syarat nih untuk suatu perkara bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Berkaitan dengan media sosial, yang mana menurut saya sebagai praktisi hukum, apabila saya mewakili korban ataupun yang diduga pelaku, saya akan mengusahakan untuk diselesaikan secara perdamaian melalui mekanisme yang sudah disediakan di peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung tersebut. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat di dalam Undang-Undang ITE di pasal 33 itu menjelaskan bahwa harus ada kerugian. Kerugiannya itu bersifat material, ya, dan imaterial. Karena kata kerugian dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak disebutkan apakah itu kerugian material atau imaterial. Sehingga menurut pemahaman saya, penafsiran saya harus dua-duanya ada. Penentuan kerugian ini sangat sulit. Kenapa? Karena ukuran nama baik seseorang, ukuran martabat seseorang atau kehormatan seseorang, itu siapa yang bisa mengukur? Atau apakah ada pihak independen yang bisa mengukur sebagai asesor atau adjuster yang bisa menilai kerugian? Sementara dalam praktiknya sangat sulit untuk bisa memakai ahli yang dinamakan ahli digital forensik yang bisa menentukan kerugian dari suatu tindak pidana ITE. Sehingga menjadi suatu hal yang bijak apabila setiap perkara ITE diselesaikan secara perdamaian sepanjang korban mendapatkan ganti kerugian. Namun yang menjadi catatan buat saya adalah karena dalam syarat-syarat penyelesaian perkara pidana dengan restoratif justice tersebut, di mana pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, maka penyelesaian perkara pidana secara restoratif justice itu hanya bisa dilakukan untuk pasal-pasal tertentu yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Sedangkan untuk pasal-pasal pidana ITE yang ancaman pidana penjaranya di atas 6 tahun, di atas 5 tahun, seperti pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian, yang ancaman pidana penjaranya itu 6 tahun, tentu menjadi tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Sehingga saya sebagai praktisi hukum merekomendasikan agar apabila nanti ada revisi terhadap Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan sebelumnya nomor 11 tahun 2008, agar ancaman pidana penjara tersebut dikurangi tidak lebih dari 5 tahun juga, supaya antara Undang-Undang ITE, peraturan Kapolri, dan peraturan Jaksa Agung itu menjadi selaras ancaman pidana penjaranya, sehingga semua perkara ITE bisa diselesaikan secara perdamaian. Itu menurut hemat saya. Dan terakhir, saya ingin memberikan suatu wawasan bahwa dunia media sosial itu memang merupakan dunia yang bersifat cyber, bersifat maya, bersifat virtual. Tapi dikarenakan ada payung hukumnya yang mengatur, tentu ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui secara hukum, sehingga perlu ada literasi ataupun pemahaman ataupun pemberian edukasi secara baik dari pemerintah ataupun dari praktisi hukum ataupun dari penegak hukum yang lain kepada masyarakat
dari segala umur yang menggunakan media sosial untuk mengetahui bahwa ada batasan-batasan tertentu, bahwa kebebasan yang kita anut itu bukan kebebasan yang sifatnya mutlak, tapi kebebasan yang sifatnya terbatas atau dibatasi oleh hukum. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan suatu saran atau masukan kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial untuk memahami bahwa pengguna media sosial itu sebenarnya bukan suatu hal yang dilarang, itu bebas sifatnya. Tapi ketika sudah masuk kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu Undang-Undang ITE, maka ada potensi kita bisa menjadi korban ataupun kita istilahnya menjadi pelakunya gitu. Atau bahkan yang tidak enak menjadi saksinya dalam suatu kasus. Nah, dari penjelasan saya ini terhadap Undang-Undang ITE dan penggunaan media sosial yang Indonesia, saya ingin supaya pengguna media sosial menjadi lebih bijak, lebih paham hukum, lebih menghormati orang lain. Kalaupun ingin melakukan suatu tindakan karena kita dirugikan, lakukanlah sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada, bukan dengan cara kita memposting sesuatu, menulis sesuatu kemudian diposting yang postingan atau isi atau substansinya ternyata memiliki konten atau muatan yang secara hukum dilarang. Nah, semoga pendengar daripada Hot Celeb bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya maksud. Tetap sehat, tetap kuat di masa pandemi ini. Terima kasih.